Oke, assalamualaikum. Hari ini gue mau ceritain tentang perjalanan gue ke Turki dan ini bukan liburan. Oke, let's go. Nah, perjalanan dimulai ketika kakak gua, lebih tepatnya kakak perempuan gua yang berusia 27 tahun, pada saat itu mau menikah ya. Doi dulu ikutin ta'aruf online dan akhirnya bertemu dengan calonnya orang Amerika. Tapi calonnya ini tinggalnya di Turki gitu. Jadi ya cukup complicated juga pada saat itu. Nah, saat itu gua mau berangkat ke sana. Karena apa? Karena pada saat itu waktu keras-kerasnya COVID di Indonesia nih, masih susah banget nih untuk orang luar negeri masuk ke Indonesia gitu. Nah, jadi waktu itu calonnya kakak gue belum bisa ke Indonesia dengan mudah gitu, harus melewati ini itu. Sementara kalau kita ke Turki itu gampang, karena pada saat itu cuma Turki doang yang bisa kita datengin gitu. Dan gue juga ya udah gitu ya, kita aja yang ke sana gitu, langsung nikah di sana. Dan emang mau tujuannya hidup di sana, bukan mau hidup di sini. Awalnya cuma simpel, cuman mau ke sana, nikahin dan pam. Cuman ternyata banyak sekali perjalanan yang menurut gue, buat pengalaman gue pribadi ini sangat gila sekali sih Pak. Oke, berawal dari, ini cerita dulu aja sedikit ya. Berawal dari swab test, ini pertama kalinya gue. Dulu gue sebenarnya ngikutin jaring banget gitu, nggak percaya tuh sama bukan nggak percaya, tapi kurang terlalu peduli sama COVID gitu. Tapi pada akhirnya gue harus terjebak ke swab test dan segala macam. Akhirnya gue di swab. Gue pede aja lah karena gue sehat, kakak gue sehat, keluarga gue sehat, dan akhirnya gue positif. Gue dapat hasil positif ketika gue di swab. Akhirnya gue harus isolasi mandiri dulu. Pada saat itu pakai masker karena gue tinggalnya di kampung kan. Ya, jadi emang orang-orang pun emang nggak pakai masker gitu Pak, hidup biasa aja gitu. Jadi ya udah gitu. Berjalan pada saat itu gue emang barbar biasa aja. Cuma ternyata positif. Tapi yang gue rasain emang badan normal aja hidup gitu ya. Kakak gue sehat-sehat aja. Cuman setelah gue di swab, perasaan yang berubah, mungkin kesuges ya. Pada saat itu cukup pusing gitu ya. Ya udah gue istirahat selama 1 minggu tuh. 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu ke depan. Dan akhirnya kembali lagi gue di swab lagi. Ini adalah setelah tes kedua, gue hasilnya negatif. Kali ini di rumah sakit yang dekat rumah, jauh-jauh di sana. Alright, kita lihat hasilnya sore. Alhamdulillahnya positif. Nah, setelah itu tiket sudah ada, dibeliin sama calonnya doi. Gue mau berangkat ke Turki Pak. Yang mana gue ke Jakarta aja belum kehitung jari 10 nih. Masih sekitar 3 kali lah waktu itu. Gue ke Jakarta belum sering-sering banget gitu. Apalagi ini ke luar negeri gitu. Mana gue ngerti naik pesawatnya kayak gimana, urusan di sana kayak gimana, urusan duitnya gimana, pokoknya pusing lah. Mungkin buat sebagian orang yang udah sering keluar negeri ini hal biasa aja gitu ya. Cuman buat gue di sanalah titik gue mungkin bisa aja mati di sana gitu ya. Gue berangkat ke Soekarno Hatta jam 4 subuh. Apa mau bayar? Yo bro, jadi gue sedang OTW untuk ke Turki hari ini ya. Gue udah nyampe Bandara Jakarta nih. Dan ya ini pertama kali gue keluar negeri, mungkin masih banyak sekali norak-noraknya. So, kita lanjut ke vlognya. Let's go. Tapi gue di sini sama sister gue, dia mau nikahan di sana di Turki, dan gue baliknya ke sini sendirian. So ya, gue akan mungkin agak bingung nih baliknya seperti apa, dan gue nggak tahu akan karantina atau enggak. Ya. Jadi berangkatnya itu adalah jam 11 malam. Sementara gue di sini dari subuh sembari belajar juga karena baliknya sendiri gitu loh. Gue gak tahu nanti baliknya harus kayak gimana, apakah swab lagi, apa karantina lagi, jadi gak tahu. Cukup riat juga ya. Alright, kita lanjutin dulu. Yo, hari sudah sore, menunjukkan pukul 5. Dan masih berapa jam lagi berarti? 6 jam lagi untuk flight. So ya, ada waktu buat ngopi. Sekarang gue ngopi dulu, karena setiap hari kita ngopi, hari ini tanpa kopi dari pagi. Gila. Ini adalah kopi dulu. Ini adalah bubur. Sekarang udah jam 8 malam. Untuk pertama kali Pak, baru belajar ke bandara. Gila, langsung ke Turki. Lebih jauh dari Arab gitu. Abu Dhabi dulu kita ya. Jakarta, Abu Dhabi, Istanbul ya. BTW yang bertanya gue mau ngapain, ini mau menikah.
Semoga lancar. Udah nyampe Pak. Abu Dhabi. Di sana gue nggak ada duit Abu Dhabi karena pada saat itu gue berangkat bersama kakak gue, kondisi gue lagi nggak punya duit. Karena apa? Karena COVID, gue istirahat, nge-YouTube kagak jalan, sponsor juga nggak jalan, akhirnya duit seret Pak. Gue di sana cuma bawa duit 800 ribu rupiah sama kakak gue berdua itu 800 ribu. Kita ada di Abu Dhabi tanpa duit Abu Dhabi gitu loh. Mau gimana? Puasa nih 5 jam nih transit. Ya oke, jadi gue bertemu dengan 2 orang dari Indonesia, bahkan dari Sunda ya. Kuningan aslinya, tapi Dengan tinggal di Cikarang. oh tinggal di Cikarang. Bapak ini orang Betawi tapi kagak Sunda gitu loh. Keren. Pak. Masya Allah. Sampai di Abu Dhabi transit selama 5 jam lamanya. Oke, setelah itu gue nyampe di Abu Dhabi, cukup kaget juga pertama kalinya gue keluar negeri nginjek Abu Dhabi, lihat orang Arab, orang mana. Akhirnya bertemu dengan salah satu subscriber gue, yaitu Kang Iid dan teman-temannya. Bertemu sama subscriber ternyata ya. Waduh. Udah ngomongnya loba. Jadi sebentar lagi kita akan ke Turkey Bar. Keren banget. YouTuber terkenal banyak, Waduh. banyak subscribernya. Saya subscriber lama ya. Waduh, keren. Saya coba bikin ini konten sama beliau. Waduh. Biar subscriber saya naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya saat ini Ketemunya di Abu Dhabi. kebetulan ini kita ketemu dengan Arto Di Pro. Wah, yang punya channel Arto Di Pro. Nah, ketika gue ketemu Kang Iid rada santai juga nih, karena gue ketemu orang Indonesia dan kebetulan mereka flightnya tujuannya ke Turki juga gitu. Pada akhirnya mereka akan ke Turki itu juga. Jadi gue bisa nanya-nanya, bisa bareng-bareng juga. Mereka bawa makanan juga, jadi agak santai lah pas berangkatnya. Oke, gue ketemu Kang Iid, dia juga sering bolak-balik luar negeri. Akhirnya ngobrol, kebetulan juga subscriber. Oke, enak ngobrol. Tapi di sini ada hal unik Pak. Pas di Indonesia gue udah bilang kan gue mau ke Turki segala macem. Dan ada 2 subscriber gue yang namanya Fahmi dan Irsyad. Thank you buat keduanya yang udah ngebantuin gue. Dia lagi study di Turki. Dia belajar di Turki, kuliah di Turki lah ya. Dan dia bilang ke gue, bang kapan ke Turki gini-gini. Gue akan datang lah ke bandara. Gue mau ngebantuin lu gitu, cariin tempat atau kalau bisa apapun lah. Oke, gue bilang ya. Nah, tanggal segini jam segini. Oke, nah pas sampai Abu Dhabi aman, ada internet gitu ya, ada wifi gratis di sana, aman. Gue pakai bisa kontak Fahmi dan juga Irsyad bisa. Mereka nungguin gue dari jam 4 subuh Pak, jam 4 subuh Turki lah ya. Pokoknya jamnya kan jet lag yang berubah-ubah. Jam 4 subuh Turki mereka udah di sana nungguin gue di gate 9 karena gue emang kebetulan turun di gate 9. Ya, sekarang gue sudah sampai Turki. Cukup membingungkan karena ternyata 30% bahasanya Inggrisnya tuh sedikit gitu, 30%. Ya, sambil menunggu barang di bagasi karena cukup lama dan gue ini sebenarnya modal nekat tanpa ada internet. Gila, gue sampai Turki nggak ada internet. Kalau tadi di Abu Dhabi masih bisa karena gue pakai wifi yang tiba-tiba connect. Bisa, di sini tuh agak susah. Bahasa Inggrisnya susah. Ya cukup menantang juga karena modal nekat. Duit juga nggak terlalu banyak beneran. Ini kacau sih. Cuman ya kita berserah dulu kepada Allah ya. Semoga bisa lancar. Let's go. Nah buat berangkat jauh-jauhan nih ada yang pakai wrapping kayak begini nih. Ini gunanya biar nggak di main-mainin sama orang-orang bandara ya. Biasanya pada dicolong atau gimana kan. Biar nggak dirusak. Lebih aman. Perihal duit atau barang berharga seperti laptop tuh bisa tiba-tiba hilang. Seperti itulah. Apalagi kalau ke Eropa gitu ya. Jadi lebih hati-hati aja. Baru tahu gue juga. Ilmu banget nih. Kalau umroh mah aman ya. Oh kalau ke umroh mah aman dong. Di Turki apa? Gak ada internet ya Pak. Di airport Turki gua nggak ngerti harus gimana biar dapetin internet karena gua nggak pesan kartu buat roaming ke luar negeri, kagak gitu ya. Karena kita nggak punya duit pada saat itu. Jadi gua bingung untuk kontak Fahmi kayak gimana. Fahmi ngontak Rizky, manajer gua, ini Bang Jo gimana. Dia juga nggak tahu dia di sini di Indonesia. Akhirnya Fahmi tuh nungguin gua di gate 9. Pokoknya Mi tungguin aja di gate 9. Oke kayak gitu. Yang paling bikin paniknya calon kakak gua dan gua tidak bisa saling kontekan. Gimana caranya kita ketemu coba ya. Sementara kita belum chit-chat tuh pada saat itu. Pas kita udah sampai Turki, kita bingung mau gimana cara chit-chatnya. Akhirnya ya udahlah kita pasrah aja
kepada Allah gitu ya. Pada saat itu Kang Iit lagi bawa barang banyak banget. Harusnya gue turun di gate 9 untuk ketemu Fahmi dan teman gue yang mana bisa kontak nanti bisa ketemu sama calonnya kakak gue. Tapi Kang Iit bawa barang banyak tuh kan, susah tuh bawanya. Akhirnya dia minta tolong gue untuk sampai ke gate 14. Jadi jauh tuh dari 9 ke 14 cukup lumayan jauh lah ya. Akhirnya gue bilang ke kakak gue, Dev, kalau kita bantuin orang, insya Allah nanti kita dibantu di sini. Padahal di situ gak ada duit, gak ada internet, dan kita nggak tahu tujuannya mau gimana nih, Pak. Sampailah di gate 14 dan kita say thank you kepada semuanya, Kang Iit dan juga teman-temannya. Kita foto bareng juga di sana. Bam. Nah, sudah sampai keluar gate 14, gue mau masuk lagi dengan polosnya karena keluar gate 14 ternyata nggak bisa masuk lagi. Pas gue mau masuk, wah ternyata nggak bisa, harus pintu awal, Pak. Akhirnya gue jalan di luaran bandara gitu kan nih. Wah gila nih Turki, gimana? Kata gue, itu gate 9 jauh. Akhirnya gue jalan cukup jauh kan. Tapi apa, Pak? Qadarullahnya begini. Kita bertemu sama calonnya kakak gue di gate 14, Pak. Gimana coba itu skenario dari Allah gimana gitu ya. Pas belum berangkat, gue malas nih untuk ke Turki ini. Udah nyampe sini, pengen tinggal di sini, Pak. Gue memang norak, sorry banget. My brother gonna meet his friend first. Yes. Ya jadi gue akan bertemu di gate 9 untuk ketemu dulu, ya. Gile. Ya gini aja dah. Iya. Baru ketemu dia. Jadi doi itu sebenarnya kuliah di sini. Iya. Instagram lu dah. Instagram @fahmi_2 Oke. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away. Sampai sana. Oke, kita juga hangout dulu tuh di Turki, lihat-lihat keindahannya di sana. Mana? Santuy. Aman. Ya, oke. Udah, bro. Ini gue sedang berada di kondisi hampir sunset ya. Iya. Belum full sunset sebenarnya. Ini baru hampir sunset. Tapi jamnya masih berapa? 7:18. Tuh. Di sini udah 7.18 di mana jam kita sholat isya kalau di Indonesia. Tapi di sini masih OTW sunset, ibaratkan jam 5 sore gitu ya kalau di Indonesia. Jadi enaknya di situ di sini tuh gitu. Dan untuk syuting nih buat filmmaker juga lebih enak nih ngejar golden hour-nya. Kalau di Indo kita cuma dapat sejam udah mati lagi. Kalau di sini nih lu bisa lihat Yang masih gede. Dan ini lagi golden hour men sebenarnya, hampir golden dan udah bagus sih. Dan untungnya gue ketemu para pelajar dari Indo nih di sini nih. Gue cuman diem di sana cuma 1 hari, Pak. Ya, jadi nggak terlalu lama dan niatannya bukan buat liburan juga. Gue nggak kemana-mana, cuma di Istanbul doang sedikit. Gue lihat-lihat di sana, ngobrol sama Fahmi dikit-dikit sebelum pada akhirnya besoknya akad gitu ya. Besok sihir meres kamu. Jam 8. Basak Syehir ya. Siap. Masjid dong. Beda banget sama di Indo ya, Pak. Nanti kapan-kapan kesini lagi. Oke. Akhirnya balik juga. Nah, di sini drama juga nih sedikit nih. Ternyata kalau angkutan umum itu lewatnya sampai jam 9 malam. Jam 9 itu maghrib BTW ya. Jadi gini, gue jelasin waktu sholatnya. Subuh di sana jam 4. Duhur di sana jam 1 siang. Asar jam 5, maghrib jam 9, isyanya jam setengah 11, Pak. Jadi sunsetnya tuh lama banget gitu. Gue anjir ini buat syuting film bagus nih lama sunsetnya gitu. Nah saat itu Fahmi tuh udah kelebihan tuh jamnya karena jalannya cukup jauh juga. Udah jam 9 lewat. Akhirnya Fahmi balik lebih dari jam 9 yang mana angkutan umum pada saat itu udah gak ada. Akhirnya doi nyemper kalau nggak salah, diem di pinggir jalan, ketemu seorang taksi yang baik itu. Akhirnya kata Fahmi, gue cuma punya uang segini, ya udah dianterin sampai tempatnya Fahmi. Jarak dari tempat Fahmi ke tempatnya calon kakak gue yang sekarang ya udah jadi kakak ipar gue, itu jaraknya jauh, Pak, 3,5 jam untuk ke tempatnya Fahmi. Jadi ya doi sudah berkorban untuk bertemu gue doang. Thank you Fahmi dan Irsyad. Satu hal unik lagi nih, pas gue sampai rumah kakak ipar gue
Dan di sana disuguhin cuman ayam dada, ayam potong, segede bungkus bolu Pak, kalau lu tahu ya, segitu. Gak ada nasi, gak ada saus Pak, gak ada yang gurih. Gila, perut gue penuh sama daging dada nih. Gak bisa nih, orang Sunda gak bisa kayak begitu nih. Udahlah, makan pun gak jelas rasanya ya, maksudnya kenyangnya gak jelas Pak. Oke, sampai malam gue cuma nambulin ayam doang karena emang anjir gak ada nasi gitu ya. Ya udah, akhirnya nyampe di esok hari. Akhirnya kita mau ke tempat akadnya. Pas gue kan berangkat di swab dulu sebelum akhirnya akad. Jadi swab, akad, pulang. Sebelum berangkat gue ditawarin dulu tuh sama kakak ipar gue, dan ini jadi pelajaran banget buat gue. Ternyata orang Amerika itu saklek Pak kalau bahasa Sundanya. Harus tegas banget gitu. Gue ditanya mau makan dulu gak atau swab dulu. Santai lah kalau orang Sunda gitu kan. Kalau Maya udah, ayo swab dulu. Anjir, udah Pak, nggak ada makan sampai akhir nggak ada makan lagi tuh. Ternyata kalau nawarin mau, kalau tidak gitu. Ya udah, gue tidak makan pada saat itu, cuman sekali doang. Sekarang ke airport lagi untuk tes swab untuk balik. Sedikit ribet setelah COVID, cuman ya harus diikutin. Ya yang penting bisa balik. Ini Masjid Putihnya. Iya, cukup enak tapi panas, tapi dingin gitu, bingung. Tapi di sini juga nyaman. Gua agak dari Basak Syahir sekarang. Gue masuk sendiri Pak, karena kakak ipar gue nggak bisa masuk, nggak ada tiketnya. Gila, bandara Turki segede apa Pak? Bahasa Turki semua, orang-orang di Turki nggak bisa bahasa Inggris Pak kebanyakan. Jadi kumaha ya, gue sampai ke WC dulu Pak. Gue gini kaki terus nangis Pak. Jadi ini gue gimana balik? Mungkin buat orang-orang lain yang udah biasa, emang biasa gitu ya. Cuman gue pribadi belum pernah gitu ke luar negeri dan gak ada internet buat nanya Fahmi gimana. Gue di sana anjir, ini gimana ya? Ya udah, gue ke tempat swab sebisa mungkin nyari nanya-nanya. Ada yang bisa Inggris, ya udah akhirnya bisa gue di swab udahlah ya. Gue nungguin, ternyata ya masih lama. Akhirnya gue keluar inisiatif dan kata kakak ipar gue, cepetan udah mau waktu akad nih. Padahal gue dari tadi ngabisin waktu di dalam gitu. Ya udah, sorry ini intinya ya. Ya udah, gue akhirnya berangkat lagi. Jadi gue baru saja naik taksi dan supir taksinya itu attitude-nya kacau parah sih. Jadi hati-hati aja kalau di Turki, emang norak-norak juga orang-orangnya. Kalau kayak di daerah-daerah kayak gini tuh enak, supir taksinya berbaik-baik. Cuman bagian gue dari airport ke sini, ada yang sengaja jalannya dibelok-belokin supaya argonya mahal. Itu tuh bikin ngeselin banget sih. Sebenarnya sayangnya di sini nggak ada kayak Grab gitu atau Uber. Ya. Kaya Shahir. Ya, gue sedang di Kaya Shahir dan orang-orangnya tuh luar biasa, enak banget buat diajak ngobrol. Gue sedikit sakit hati di taksi tadi, gue cukup kesal juga sama orangnya. Attitude-nya parah, jelek banget. Kalau di Indonesia tuh, di Jakarta aja udah pada baik-baik sebenarnya, apalagi di kampungnya. Dan gue bersyukur banget bisa ada di daerah Sunda yang ramahnya, luar biasa. Dan berangkat ke tempat akad gitu ya. Akhirnya selesai akad di sana, gue nggak bisa tunjukin gambarnya karena mereka punya alasan tersendiri untuk privasi. Bukan orang yang tipenya show off gitu. Intinya mereka tidak berfoto. Gitulah ya intinya. Setelah itu semua akad selesai. Akhirnya oke, plong, alhamdulillah kakak gue sudah menikah gitu ya. Gue pengen ceritain banget ke bokap gitu. Wah, ini tinggal gue nih satu lagi nih gitu ya, bersama Nita gitu besok gitu ya. Oke, di sana gue sempat bikin video juga. Itu udah berkaca-kaca sih, udah pengen nangis sih. Pretty much my close brother. Allah membalas dengan surga insyaallah. Gila parah, euy. Last day in Turkey. Hari terakhir gue di Turki dan
Ya, gue akan sangat kangen tempat ini. Terpaksa gue harus pulang karena ada kerjaan. Sampai sekarang campur aduk banget rasanya. Semoga suatu hari gue bisa kembali lagi. Harunya tuh banyak pak. Pengen nangis ada, seneng karena di Turkinya ada, seneng karena kakak gue menikah ada, seneng karena gue bakal ninggalin kakak gue juga nih gitu ya. Dan juga wow gitu loh, bumi Allah tuh luas ternyata gitu ya. Nah setelah dari haru dan itu semua, gue sambil berkaca-kaca juga, terus sambil aduh anjir sedih gitu ya. Dan sebelum akad pun gue sempat nangis ngocor-ngocoran banget gitu ya, sambil meluk anjir Dev gitu. Aduh, gue paling deket sama dia gitu ya, sering ngebahas kajian bareng gitu. Pada akhirnya wow, ini udah terakhir nih, ketemu lagi nih, gak tahu kapan lagi, mungkin gak akan ketemu lagi ya, bisa jadi gitu di Turki terus gitu ya. Sampai sekarang gue belum ketemu lagi nih, udah setahun lebih. Alright, tugas gue selesai, and sekarang gue mau cabut ke rumah, tinggal melanjutkan tugas gue pribadi. Alright, this is bro. Akhirnya udah gue balik, gue dianterin ke bandara dan gue meluk dia sambil nangis pak. Wah sampai dia basah nih ininya nih. Ya udah akhirnya gue ke pinggir buat beresin koper dan barang-barang yang gue oleh-olehin ke sini. Dia cabut pak naik taksi. Anjir ya Inggris sorangan. Gue ada sendiri pak di situ pak. Lihat dunia lain gitu ya, bukan orang Sunda, tidak ada gitu ya. Bahkan pas gue masuk bandara gue diperiksa, oke akhirnya jalan-jalan sendiri dan gue gak tahu caranya balik kayak gimana. Coba pak, gue norak banget ya, gue gak tahu caranya balik kayak gimana. Oke ada tiket tapi anjir ya kudu kemana, gue harus kemana gak tahu pak. Cari-cari sampai pada akhirnya ada seorang yang jaga di Etihadnya itu. Gue kan pakai Etihad ya waktu itu pesawatnya. Manggil gue, lu ya yang terakhir ya, buru ke dia gitu ya, dia bilang pakai bahasa Arab gitu ya. Mana lila, ya lama-lama cuy cepetan nih lari katanya. Gue lari itu sendiri tuh. Tadinya gue mau ngevlog asik gitu bikin Turki. Anjir susah pak. Gue taliin tuh kamera ke sini, set, lari, bawa koper, ngocor pak. Terus ini kemana? Berapa sekian? Wah anjir. Periksa lagi, harus ngantri muter kayak begitu. Periksa lagi, periksa semua laptop anjir. Telat mal, iya balik kayak gitu ya. Semua akhirnya sampai tuh turun. Oh tetap pesawat gue. Ini nih, gue pada saat itu terakhir banget pak. Orang terakhir banget dan belum makan dari kemarin. Gue makan waktu daging ayam dada itu terakhir dan gue belum makan lagi pak. Asli lapar banget lah. Cuman gimana gitu ya. Ya Allah cepetan lari sendiri. Akhirnya nyampe di pesawat dan ada si itunya pramugarinya nanya, "Are you vlogger?" Lah teh kurang teh tukang YouTube. Ya udahlah akhirnya duduk. Langsung gue minta makan pak. Boleh kah gue dapat makan gitu? Iya udah iya. Akhirnya dikasih makan. Gue milih lah daging sama nasi. Dari Turki ke Abu Dhabi lagi. Sampai di Abu Dhabi akhirnya nunggu tuh 5 jam tanpa makan. Gue lapar, diam di pinggir lantai sambil gini pakai tas sambil ngecas laptop karena ada charger kan di Abu Dhabi. Akhirnya ketemu tuh TKW tuh orang Jawa salah satu, ngobrol sama ibu-ibu juga banyak. Akhirnya wow ketemu teman dari negeriku gitu ya. Ngobrol tuh banyak ibu-ibu. Ya udah sampai akhirnya gue berangkat lagi dari Abu Dhabi ke Indonesia. Di sana ada makan juga lah di pesawat. Gue cuma ngandelin makan di pesawat tanpa bawa duit pak. Gila loh, tanpa bawa duit ya. Oke, sampai Indonesia dikawal pak. Wah ternyata harus karantina, ternyata harus milih hotel. Waduh, coba naon deui kata gue tuh ya. Gue kira bisa di Wisma Atlet gitu, ternyata tidak bisa. Kalau gue bukan pekerja, ternyata harus di hotel. Jadi gue tuh tadi sempat sendirian dari Turki. Sekarang gue bertemu orang Indonesia juga dan ini asik banget nih. Ini ibu friendly banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya saya kenalkan, saya 10 tahun kerja di Abu Dhabi. Sekarang baru datang ke Jakarta. Lihat si bapak ini, si bos. 10 tahun maksudnya baru pulang lagi Iya, atau gimana? baru pulang. Alhamdulillah bertemu ibu friendly ya. Iya, saya juga senang banget ketemu anak ini. Wah, ternyata aslinya ganteng banget. Alhamdulillah. Ya seharusnya tuh Bapak Presiden teh kan udah datang TKW teh kudu mere duit. Mantap. Kalau iya mah periksa di geus lieur abi teh dina kapal oge 8 jam.
Ayeuna geus dibawa di ka karantina. Oke lah Bu. Akhirnya bisa balik ke Indonesia, tapi memang wajib karantina. Ya semoga have fun aja. Dan pas jajaran hotel tuh banyak tuh balik dari luar negeri. Yang mana? Gua nanya yang ini. Yang ini di kita harganya 32 juta, Pak. Anjir, duit dari mana? Gua cari sampai dapat yang paling murah, yaitu di Shahid Serpong. Pada saat itu gua di harga 6 jutaan. Dapat swab, dapat makan dan tidur selama 5 hari. Ya, karantina. Oke, akhirnya pinjam duit dulu tuh, gua kurang tuh 1,5 juta kepada Pak Ali ya. Sobat gua juga itu. Thank you Pak Ali. Pinjam dulu Pak 1,5 juta. Ya udah ditransferin kan. Akhirnya gua karantina dan ya gitulah. Yo. Akhirnya bisa karantina di hotel. Ini di hotel Shahid Serpong di Jakarta. Makanannya juga enak banget. 5 hari dikasih 3 kali sehari makan ini. Wah, gue di Turki langsung turun, langsung cabut ke sana kemari. Di sini gue harus karantina dulu. Dan kalau visit ke luar negeri harus bayar hotel sendiri lu di sininya. Kalau lu TKI kerja di luar boleh ke Wisma Atlet. Kalau gue nggak bisa. Tadinya gue mau ikut ke Wisma Atlet, cuman nggak bisa. Ya seperti itulah. So gue makan dulu. Dan gue juga pas balik gak punya duit 0 rupiah karena udah habis pakai swab, pakai Grab buat jalan ke tempatnya temen gua. Thank you juga buat Kang Eman ya. Udah nganter dari Jakarta naik motor sampai pulang lagi sini. Oke, jadi intinya begitu aja sih. Gua hampir matinya karena emang pertama tidak makan dan gue bingung di Turkinya gimana gitu. Akhirnya tapi jadi pengalaman yang unik gitu dan ya sukses juga buat ojolnya. Kudu lah. Akhirnya ya thank you juga, intinya semoga berkah selalu buat kakak gue juga yang sedang di sana mungkin nonton video ini. Thank you. Akhirnya gue sampai pulang dengan selamat dan juga bisa menikah juga pada akhirnya. Oke, thank you udah nonton video ini. Sepertinya segitu dulu aja ceritanya. Udah kepanjangan ya. Assalamualaikum.